Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya. Para pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama untuk menjadikan diri kita menjadi abad dan syakuro, menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah selalu menambah kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini di awal tahun baru 2023 kita mengawali kajian di Rabu yang pertama ini. Kita diutuni, ditelateni, kita thalabul ilmi ini. Niat kita, niat yang setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya untuk thalabul ilmi. Insyaallah akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambil menunggu slide, ini untung tadi saya membawa laptop walaupun jadul. Tidak apa-apa Mas, sambil berjalan ya. Kita akan membahas tentang tema yaitu Bayatul Ridwan. Bayatul Ridwan. Bayatul Ridwan itu adalah bayat yang diridhoi oleh Allah. Bayat yang diridhoi oleh Allah. Bayat itu apa? Yaitu janji setia. Janji setia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kita mempelajari sirah ini, insya Allah yang kita tampilkan adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi ini adalah merupakan fakta yang sebenarnya. Bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana Rasulullah membina para sahabatnya, mengajar para sahabatnya, itu direkam di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, insya Allah yang kita pelajari ini sirah nabawiyah, tapi yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama adalah latar belakang terjadinya Bayatul Ridwan. Perbedaan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy.
Jadi kaum muslimin pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita, ini adalah menampilkan akhlakul karimah. Insya Allah seperti itu. Maka terjadi perbedaan yang sangat menyolok antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Di dalam sirah ini selalu disebut yaitu kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy. Apa perbedaannya? Perbedaan antara keduanya yaitu ketika menghadapi para delegasi, para utusan masing-masing dalam perundingan. Masing-masing baik itu kaum musyrikin Quraisy maupun kaum muslimin ini memberikan atau mengutus utusannya masing-masing. Kemudian bagaimana masing-masing pihak menghadapi utusan-utusan itu? Ini terdapat perbedaan. Nah ini insya Allah keterangan ini akan menepis, akan mengkanter apabila ada keterangan-keterangan yang berlawanan. Yang pertama, selama para utusan Quraisy datang silih berganti, ini pada pertemuan yang lalu sampai ada 4 utusan. Satu utusan datang, kemudian pulang, ganti lagi utusan yang kedua, sampai keempat. Silih berganti datang untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang diganggu oleh kaum muslimin. Ini poin yang penting yang harus dicatat. Utusan orang-orang musyrikin Quraisy tidak ada yang diganggu oleh kaum muslimin. Kaum muslimin itu diberikan ketenangan oleh Allah. Di dalam menghadapi persoalan itu tenang. Kalau tidak diperintah, tidak dilakukan. Selalu berhati-hati. Sebaliknya, ketika utusan kaum muslimin datang ke Makkah untuk berunding, padahal tujuannya adalah untuk berunding, maka utusan itu nyaris binasa. Itu perbedaannya. Kalau utusan orang musyrikin Quraisy diperlakukan dengan baik, diterima dengan baik oleh kaum muslimin, kemudian utusan kaum muslimin, utusan Rasulullah itu nyaris binasa. Siapa utusan itu? Yaitu Khurash bin Umayyah al-Khuzai. Ini utusan Rasulullah, itu hampir mati dibunuh. Tetapi segera ditolong oleh orang-orang Ahabish. Ini kemarin sudah kita ceritakan tentang orang-orang Ahabish itu. Ini termasuk juga yang salah satu delegasi dari kaum musyrikin Quraisy. Ini ternyata kalau Allah itu menyelamatkan itu tidak kurang jalan. Kata orang Jawa, kurang margo. Ini Allah memberikan keselamatan kepada kaum muslimin. Ono aidalen meskipun itu di pihak musuh. Di pihak musuh. Nah, setelah untanya dibantai oleh kaum musyrikin Quraisy, jadi untanya Khurash bin Umayyah al-Khuzai, itu dibantai, dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, kemudian Khurash bin Umayyah al-Khuzai segera kembali. Padahal ia sebagai utusan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan, untuk memberitahukan bahwa tujuan daripada beliau dan para sahabat-sahabatnya adalah untuk umroh, bukan untuk berperang. Jamaah rahimakumullah. Tapi karena hatinya sudah tidak bening lagi, tidak bening itu berarti budak, nah, begitu ya. Karena hatinya sudah budak, tidak bening lagi, maka tidak bisa menerima. Niat baik itu dia tidak bisa membaca. Iki wong niat api karo niat elek, karena bawaannya sudah curiga, sudah suudon, ya, maka penerimaannya sangat bertentangan. Padahal Rasulullah dengan para sahabatnya adalah tujuannya mulia hanya untuk berziarah,
ke Baitul Haram, ke Ka'bah untuk melaksanakan umroh, bukan untuk perang. Tapi mereka menyangka bahwa Rasulullah datang itu untuk berperang. Jamaah rahimakumullah, menurut konsensus, jadi dulu itu yang namanya aturan yang sudah disepakati itu sudah ada, sudah berjalan. Dua belah pihak mengadakan perundingan, kemudian menandatangani MOU, gitu, nota kesepakatan. Itu sudah terjadi, sudah biasa seperti itu sejak dahulu. Menurut konsensus yang berlaku di kalangan masyarakat Arab pada zaman itu, bagaimanapun juga seorang utusan itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Itu sudah peraturan. Kalau dibunuh, urusannya panjang. Nanti bisa perang antar kabilah. Panjang urusannya. Maka aturannya tidak boleh dibunuh. Tetapi kekalapan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, telah melenyapkan kesadaran mereka untuk berpikir sehat. Karena kalap itu adalah apa itu? Sudah ngamuk ya, sudah kalap, sudah ngamuk. Jadi pikirannya itu sudah tidak sehat. Jadi bawaannya marah. Ya begitu Rasulullah datang ke Makkah, baru sampai di Hudaybiyah sudah dihalang-halangi, dia sudah marah, mereka sudah marah, mereka kalap. Kalau sudah marah, sudah diliputi kemarahan, maka akal sehat sudah tidak bisa berfungsi, tidak bisa berjalan, tidak bisa berpikir sehat lagi. Orang yang sudah tidak mempunyai kesadaran lagi, biasanya berbuat sesuatu tanpa perhitungan. Jadi yang penting, berbuat dulu urusan belakangan. Tanpa perhitungan. Tidak peduli nanti kira-kira akibat apa yang harus ditanggung. Nah itu. Maka para pemimpin musyrikin Quraisy maka tidak segan-segan untuk bertindak menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi mereka misalnya sudah ada kesepakatan itu berani melanggar. Berani melanggar. Padahal kaum muslimin berpegang teguh kalau ada sebuah kesepakatan bersama dijaga betul-betul. Nah, begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, sikap provokatif kaum musyrikin Quraisy. Yang namanya provokasi itu konotasinya mesti negatif. Negatif. Wah, itu provokator, negatif. Gak ada provokator positif itu. Ya. Kalau positif, ya bukan provokator namanya. Sikap provokatif kaum musyrikin Quraisy. Maka ini disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 48, surah Al-Fatah ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini surah Al-Fatah ayat 22 dan 23. Dan seandainya orang-orang kafir itu memerangi kalian, mereka pasti akan berbalik mundur, akan melarikan diri. Dan mereka tidak akan menemukan pelindung atau penolong manapun juga. Itu adalah sunnatullah, ketentuan hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu kala. Dan kalian sama sekali tidak dapat menemukan adanya perubahan bagi sunnatullah itu. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir,
Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat itu berisi tentang yang pertama adalah berita gembira kepada kaum mukminin. Berita gembira kepada kaum mukminin. Orang-orang kafir Quraisy yang misalnya seandainya memerangi kaum muslimin, dia akan mundur, akan melarikan diri. Ini berarti berita gembira bagi kaum mukminin. Gak bakal memerangi. Maka kaum mukminin menjadi tenang, agak bakalan. Karena yang menyampaikan adalah Allah sendiri berdasarkan wahyu. Tenang kaum mukminin. Makanya jiwanya menjadi tenang. Karena selalu bersandar kepada Allah. Itu berita gembiranya. Gak bakal diperangi. Kemudian yang kedua, apabila kekafiran dan keimanan berhadapan-hadapan di medan perang. Nah ini juga menjadi catatan bagi kita. Apabila kekafiran dan keimanan itu berhadapan-hadapan di medan perang, pasti Allah akan menolong pasukan keimanan. Tidak mungkin yang ditolong pasukan kekafiran. Ini menjadi keyakinan kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Kalau sudah berhadapan-hadapan pasti ditolong, maka orang-orang yang beriman maju saja berani. Karena pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan menolong pasukan keimanan dan mengalahkan pasukan kekafiran. Ini adalah sunnatullah yang tetap dan tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Jadi pembela kebenaran itu pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal waktunya kapan. Nah, ini kita harus menunggu. Waktunya kapan lah? Tunggu dengan selalu memohon kepada Allah. Allah punya cara. Allah punya cara sendiri. Begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka meskipun mereka-mereka itu berbuat makar, maka makar Allah itu lebih dahsyat. Makar Allah itu lebih hebat. Siapa yang mengira Al-Maidah 51? Siapa yang mengira kok muncul Al-Maidah 51? Masya Allah, itu di luar nalar. Di luar dugaan kita. Kita tidak mengira seperti itu. Dan ini mungkin akan berulang, akan terjadi. Di waktu-waktu yang akan datang, akan terjadi lagi seperti itu. Al-Haq insya Allah akan dibela oleh Allah, akan ditolong oleh Allah, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu ada batas waktunya. Orang berbuat makar, orang berbuat zalim, ono batese. Jangan dikira akan bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan zalim itu secara terus-menerus. Tidak mungkin. Suatu saat dia juga akan terjerumus. Suatu saat akan terperosok. Ini yang menjadi keyakinan kita. Nah, itu sunnatullah. Al-Haq pasti akan ditolong, akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya adalah Rasulullah mengirim delegasi. Nah, ini mengirim delegasi lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Umar ibnul Khattab untuk pergi menemui para pemimpin Quraisy dan berunding tentang maksud kedatangan kaum muslimin ke Makkah. Rasulullah memanggil Umar bin Khattab. Wahai Umar, antum akan saya tugaskan untuk menjadi utusan, menjadi duta kami. Kemudian Umar ibn Khattab tidak menolak, tetapi mengusulkan. Umar bin Khattab tidak menolak, tetapi mengusulkan. Siapa yang diusulkan? Orang yang tepat untuk melaksanakan tugas tersebut. Niki Umar niku mboten ngeles, ngoten nggih.
tapi dengan perhitungan akal gitu. Bukan ngeles, menghindari tugas, mboten. Mboten. Kadang-kadang kula nek ditugasi niku ngeles. Ngeles. Cek gak ditugasi. Itu tidak. Umar bin Khattab ini realistis, ya. Realistis. Umar tidak menolak tetapi mengusulkan orang yang paling tepat untuk melaksanakan tugas itu. Umar berkata, "Ya Rasulullah, di Makkah tak ada satupun orang dari Bani Adi. Bani Adi itu adalah suku kabilahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dari kabilah Bani Adi. Itu di Mekah tidak ada satupun suku Bani Adi yang di sana. Yang akan dapat membela diriku bila aku mendapat gangguan. Seandainya Umar berangkat, kalau di sana diganggu, itu tidak ada yang akan membela. Karena tidak ada seorang pun di sana. Di Mekah tidak ada. Tidak ada kaumnya, tidak ada. Oleh karena itu, utuslah ya Rasulullah, Utsman bin Affan. Umar bin Khattab mengusulkan Utsman bin Affan untuk menjadi delegasi itu. Untuk menjadi duta. Apa alasannya? Alasannya adalah dia, Utsman itu dapat, Utsman itu masih mempunyai banyak kerabat di Makkah. Kerabatnya di Makkah masih banyak. Kalau ada kemungkinan terjadi, masih ada yang membela. Alasan yang kedua, Utsman dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan engkau kepada orang-orang Quraisy. Jadi alasan Umar itu ada dua. Yang pertama, Utsman itu masih punya banyak kerabat. Yang kedua, Utsman itu insya Allah bisa melaksanakan tugas itu. Bayangkan kalau Umar yang berangkat. Umar itu sudah dicireni. Nah, ini cara orang Jawa ini. Wis dicireni karo orang-orang musyrik Quraisy, wis dicireni. Yang paling vokal, paling berani, ning kono gak ono rewange wae ketepaan kan begitu. Nah, ini pakai perhitungan itu. Pakai nalar. Kalau Utsman itu orangnya lembut. Orangnya luas. Orangnya luas, lembut. Tidak frontal. Tidak seperti Umar bin Khattab. Ya memang sahabat Rasulullah itu macam-macam orangnya. Macam-macam orangnya. Tapi dari macam-macam orang itu akhirnya berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah kesatuan yang sempurna gitu. Ono sing keras, ono sing lembut. Ono sing pinter memainkan panah, ono sing pinter memainkan pedang. Nah, begitu. Jadi itu saling mendukung. Maka tidak ada yang merasa lebih. Tidak boleh merasa lebih. Aku loh sing paling itu tidak ada. Semuanya adalah saling mendukung. Satu sama lain, kekurangan yang satu akan ditambal oleh kelebihan yang lain. Itulah hidup. Kekurangan yang satu akan ditambal oleh kelebihan yang lain. Nah, begitu. Maka tidak ada orang yang super, itu tidak ada. Oh, Rasulullah sendiri memberikan contoh. Memberikan contoh. Kepada para murid-muridnya itu memanggilnya sahabat. Menjadi sahabat itu. Bukan murid, bukan bawahan. Bukan anak buah, tidak. Tapi sahabat. Masya Allah. Begitu dekatnya. Rasulullah dengan beliau-beliau dengan apa itu? Murid-muridnya itu. Begitu dekat. Dan sepertinya ya tidak ada gap, tidak ada jarak atau jurang pemisah yang terlalu dalam. Maka para sahabat ya berani bertanya, itu berani. Dan para sahabat ya kritis-kritis. Kritis-kritis kalau ada misalnya keputusan Rasulullah itu dirasa menurut akal mereka tidak cocok, dia ya membantah. Tapi kemudian Rasulullah dengan bijak menyampaikan. Maka kalau ada pendapat dari Rasulullah mesti ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, ini wahyu apa ini dari Rasul sendiri? Kalau itu wahyu, maka
Para sahabat sudah sami'na wa ata'na. Tapi kalau itu hasil pemikiran Rasulullah, nah ini maka para sahabat masih berani usul. Ya. Seperti kasusnya apa itu kurma ya. Kurma yang tidak dikawinkan ya. Itu akhirnya buahnya tidak banyak. Maka ada yang usul harus dikawinkan itu. Buah kurma itu. Ya, ini. Sehingga akhirnya dengan begitu maka buahnya menjadi banyak. Kemudian perang Khandaq juga begitu. Atas usul Salman Al-Farisi untuk dibuatkan parit, dibuatkan Khandaq. Supaya kuda musuh itu tidak bisa melompat. Maka dibuatkan parit yang lebar dan dalam, sehingga tidak bisa melompat. Melompat ya kejelungup, gitu. Tidak nyampe, gitu. Tidak nyampe. Kuda seberapapun kuatnya, seberapapun kencang larinya, tidak akan nyampe. Gitu. Nah itu usulan diterima, gitu. Maka kalau ada apa yang disampaikan oleh Rasulullah mesti ditanyakan, ini wahyu apa bukan ya Rasul? Kalau bukan wahyu, saya usul lah begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian Utsman bin Affan ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui para pemimpin Quraisy. Maka Rasulullah pada saat itu bertahan di Hudaybiyah. Sehingga mau melaksanakan umrah tidak jadi atau gagal. Yang kemarin temanya adalah umrah Hudaybiyah. Umrah yang gagal tidak bisa dilaksanakan karena dihalang-halangi oleh orang-orang atau kaum musyrikin Quraisy. Nah, setelah Utsman bin Affan karena punya banyak kerabat di Makkah, setelah memperoleh jaminan perlindungan dari salah seorang kerabatnya, jadi ada yang menjamin. Ada yang menjamin. Wes, iki Utsman iki aku sing jamin. Nek ono terjadi apa-apa, sing tanggung jawab aku. Setelah ada yang menjamin begitu, yaitu yang bernama Aban bin Sa'id bin Al-As, itu yang menjamin Utsman bin Affan. Maka Utsman bisa memasuki kota Mekah. Dan terbukti Utsman sanggup melaksanakan tugas itu dengan baik. Karena bahasanya yang lembut, ia dapat memberikan pengertian kepada setiap orang yang dijumpainya bahwa maksud kedatangan kaum muslimin sungguh mulia, yaitu hanya hendak berziarah ke Baitullah. Diyakinkan orang-orang yang ditemui, ini loh, iki Rasulullah itu datang ke Mekah itu tujuannya iki, diyakinkan. Banyak yang percaya dengan kepiawaian daripada Utsman ibnu Affan. Lalu ia memperoleh jawaban dari para pemimpin Quraisy. Mendapat jawaban, kalau Anda mau bertawaf di sekitar Baitullah silahkan. Utsman ditawari, karena sudah bisa masuk Makkah, sudah bisa mendekati Ka'bah, maka ditawari, wes nek awakmu nek sampean kepengen tawaf ora apa-apa. Tapi Utsman menjawab, aku tidak akan melakukan itu sebelum Rasulullah bertawaf. Nah, utusan kan tidak berani ya, mau melangkahi Rasulullah. Masa arep tawaf dhewe? Tidak. Nek Rasulullah gak tawaf, aku ya enggak. Nah, itu. Nah, ini jamaah rahimakumullah, perlu diketahui, ini mungkin juga tidak banyak yang disampaikan oleh buku-buku sejarah atau kitab tarikh, bahwa Makkah itu tidak kosong dari orang-orang yang beriman. Tidak kosong. Meskipun tidak mengikuti hijrah Rasulullah, yang beriman tetap beriman dan tetap berdakwah. Meskipun
secara door to door, secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Bahwa Mekah pada masa itu tidak kosong sama sekali dari orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tetap berpegang teguh kepada keimanannya, kepada keislamannya. Bahkan malah mengkhawatirkan nasib daripada saudara-saudaranya yang di luar Makkah. Bagaimana nasibnya? Kalau dia sudah bisa berjalan, bahkan bisa berdakwah. Meskipun secara sembunyi-sembunyi. Secara diam-diam Islam tersebar dari rumah ke rumah. Dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. Jiwa dakwah itu tetap tidak bisa padam. Tidak bisa dihalang-halangi. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu diamalkan. Balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah apa-apa yang ada yang daripadaku ini walaupun satu ayat. Ini menjadi karakter daripada para sahabat itu. Karakternya begitu. Karakter dakwah. Maka di mana-mana sahabat itu pergi, dakwah tidak akan dilupakan. Tujuannya dagang bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk dakwah. Dagang sebagai sarana, kalau dagang mendapatkan rezeki yang barokah, sebagai sarana untuk berdakwah, sebagai alat untuk dakwah. Itu yang dilakukan oleh para saudagar-saudagar Arab. Bukan pengungsi. Nah, kan sekarang ini orang-orang Arab ini, para kadrun ini, gak enak ini. Sebutannya kadrun. Ya. Kadal gurun kan. Sebutan yang mengerikan. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan pengungsi di Indonesia. Orang Indonesia di Arab juga banyak. Banyak. Mengais rezeki di sana. Banyak. Soto Lamongan ya ada di sana. Soto Malang, soto Surabaya. Ada di Arab Saudi sana. Dengan sing pun sering umroh nih, apal nih, nggon-ngonane nondi. Jamaah rahimakumullah. Jadi secara diam-diam Islam itu tersebar dari rumah ke rumah, dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Terus. Bahkan mereka itu rindu menantikan datangnya hari cerah. Kapan hari cerah? Oh, belum itu Mas. Bentar lagi. Belum. Mengharapkan hari cerah, di mana mereka dapat menunjukkan keimanan dan keislamannya masing-masing dalam suasana yang bebas tanpa ada tekanan-tekanan. Itu. Kapan aku iso ngelakoni ibadah terang-terangan? Itu dirindukan hal yang semacam itu. Kesempatan yang semacam itu dirindukan betul-betul. Karena selama ini masih sembunyi-sembunyi. Beda yang di Madinah. Yang di Makkah itu orang-orang musyrikin Quraisynya, orang-orang kufarnya adalah kufar harbi. Selalu ngajak perang. Itu. Beda yang di sana. Nah, itu kafirnya zimmi. Bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Cuma tetap lakum dinukum waliyadin. Walana a'maluna walakum a'malukum. Tetap itu dipegangi. Tidak dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan, ruwet nanti. Jamaah Al-Azhar ngone ahad. Kan ruwet nanti. Ya inilah, tidak bisa dicampur adukkan itu. Itu sama dengan soto dicampur dengan uli. Nah begitu. Soto dicampur karo uli, ya tidak mungkin. Tidak mungkin.
Nah ini. Jamaah rahimakumullah. Tampaknya Utsman bin Affan menggunakan kesempatan beradanya di Makkah untuk mengadakan hubungan-hubungan beberapa orang-orang mukmin. Dan memberitahukan kepada mereka bahwa saat jatuhnya Makkah ke tangan kaum muslimin itu sudah dekat. Entenono dilungkas. Entenono dilungkas. Nunggu kesempatan. Wis, iki Mekah wis arep jatuh ke tangan kita. Tunggu tanggal mainnya. Nah, gitu. Mbah mainnya kapan? Ya, jadi tunggu dhisik. Diberikan berita gembira oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini bukan membual, ya, bukan ngimpi, tapi itu juga pakai akal sehat, pakai perhitungan. Umat Islam sudah kuat. Ya, sudah kuat. Nanti di belakang dijelaskan ini. Ya. Kemudian Utsman yang tadi menghubungi orang-orang yang beriman di Mekah, itu oleh pemimpin Quraisy dituduh melanggar batas-batas perjanjian yang dibuatnya. Sehingga Utsman ditahan. Utsman ditahan. Nah, Utsman ditahan tidak dibunuh sebetulnya, tapi yang tersebar di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang Islam, didengar oleh Rasulullah, Utsman bin Affan itu dibunuh. Ini sebetulnya wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Utsman gak dipateni tapi beritanya dipateni. Yo muntap kabeh orang-orang Islam gitu. Nah, makar Allah itu lebih dahsyat. Kalau tadi saya ceritakan Al-Maidah 51, Masya Allah. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Jadi beritanya adalah Utsman dibunuh. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar berita tentang terbunuhnya Utsman, beliau menanggapinya dengan tegas, dengan serius. Kita tidak akan berhenti sebelum berhasil menumpas mereka. Loh, coba. Padahal asalnya sakinah. Wa anzalas sakinata. Itu dalam ayat yang kemarin kita sampaikan. Diberikan ketenangan. Tapi karena ini sebagai penyebab untuk, nah, juga apa istilahnya, perang urat saraf gitu. Perang urat saraf. Nah, mereka keder sebelum terjadi. Karena Islam sudah disegani. Nah, beliau kemudian mengumpulkan semua sahabatnya untuk diminta dukungan dan janji kesetiaan masing-masing. Masing-masing melakukan baiat. Saat itu beliau berdiri di sebuah pohon rindang. Lalu semua sahabat datang mengitari beliau untuk menyatakan baiatnya, janji setianya masing-masing bahwa mereka bersedia mati. Akan terus berperang dan tidak akan melarikan diri. Masya Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah militan seperti itu. Janji setia akan membela Islam mati-matian. Bersedia sampai mati dan akan terus berperang sampai titik darah penghabisan. Tidak akan melarikan diri. Karena melarikan diri dari perang itu adalah dosa besar. Termasuk minal kabair. Termasuk dosa besar. Kemudian sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Al-Bukhari. Ketika Jabir bin Abdullah telah kehilangan penglihatannya, berarti ini sudah lewat. Jabir bin Abdullah masih hidup, tapi Rasulullah sudah tidak ada, dan Jabir bin Abdullah itu sudah buta, karena usianya sudah lanjut. Ia menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Di Hudaybiyah dahulu, Rasulullah SAW berkata kepada kami, kata Jabir, kalian adalah penghuni bumi yang terbaik. Rasulullah yang bersabda begitu bagaimana? Hati kaum mukminin merasa lega, merasa tenang. Yang mengatakan Rasulullah, kuntum khaira ummah. Itu yang mengatakan Rasulullah, penghuni bumi yang terbaik. Ketika itu kami semuanya berjumlah 1.400 orang. 1.400 orang yang militan-militan. Wah, ini bisa 1 lawan 10 ini.
Seumpamanya sekarang aku masih dapat melihat kalian, tentu akan kutunjukkan tempat pohon itu. Pohon tempat Baiatur Ridwan. Itu riwayat Bukhari. Sekarang riwayat Muslim. Juga masih dari Jabir bin Abdullah. Ia mengatakan ada seorang budak milik Hatib. Hatib itu sahabat Nabi yang punya budak. Datang menghadap Rasulullah mengadukan tuannya kepada beliau. Entah permasalahannya apa, tidak disebutkan dalam hadis ini. Dalam pengaduannya itu ia berkata, Hatib pasti akan masuk neraka. Ini kata pembantunya, kata budaknya. Kemudian Rasulullah menyanggah, engkau dusta. Ia tidak akan masuk neraka karena ia turut serta dalam perang Badar. Masya Allah. Yang mempunyai gelar Al-Badri, orang-orang yang mengikuti perang Badar, itu Masya Allah. Itu mendapat penghargaan. Ini seperti sabda Rasulullah. Engkau dusta, ia tidak akan masuk neraka. Kalau tidak akan masuk neraka, mafhumnya, ya masuk surga. Gak keliteran nenggone sekitarnya surga, tidak. Ya mesti masuk, gitu. Masa nggur kelimpang-kelimpang nenggone sekitarnya surga, nenggone emper-emper, tidak. Ya mesti masuk ini. Ia tidak masuk neraka karena ia turut serta dalam perang Badar. Dan dalam pembayatan Hudaybiyah. Ini orang-orang istimewa. Ini 1.400 orang. Nah, pembayatan itu kemudian disebut dengan nama Baiatur Ridwan. Pembayatan ridho ilahi. Pembayatan janji setia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada ayatnya, jelas. Allah berfirman mengenai keridhoannya itu yang dilimpahkan kepada kaum muslimin yang turut serta di dalam pembayatan Baiatur Ridwan itu, yaitu surah Al-Fatah 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu radhiya yarda ridwan 'anil mu'minina idz yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Sungguhlah bahwa Allah telah ridho terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka menyatakan janji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Diketahui. Siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas itu diketahui oleh Allah. Tapi insya Allah semuanya ikhlas 1.400 orang. Kemudian melimpahkan ketenangan kepada mereka. Gak tenang ya opong, Allah yang melindunginya. Allah yang melindunginya. Melimpahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat waktunya. Ini kemenangan Fathu Makkah sudah dekat. Pohon itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, pohon itu namanya pohon Samurah yang terdapat di Hudaybiyah. Pohon itu sudah ditebang. Nah, ini penting sekali. Penting sekali untuk kita pahami. Pohon itu sudah ditebang dan sekarang sudah tidak ada lagi. Ini kata Jabir. Tempat yang sebenarnya pun sudah dilupakan orang. Itu memang lebih baik. Seandainya masih ada, tentu orang akan membuat kubah. Mungkin akan membuat apa? Kanggo tenger. Tenger. Jadi tujuannya pertama itu apik untuk mengingat-ingat. Tak gawekno apa ini ya gazebo lah misalnya. Dibuatkan gazebo untuk tenger. Tapi ini tidak dilakukan. Berbahaya terhadap akidah. Semacam bangunan di atasnya dan mungkin akan menjadi tempat ziarah orang banyak. Ini yang dikhawatirkan. Kalau itu dibuatkan bangunan, nanti akan didatangi orang banyak, kemudian dikeramatkan, kemudian tanah-tanahnya diambil, dibungkus dengan kain putih, bisa dimasukkan dompet dan sebagainya. Berbahaya ini. Berbahaya terhadap akidah. Ya sing awal-awal sing masih imannya kuat. Gak mempan.
Tapi nanti lama-kelamaan kita ingat kasusnya dibuatnya patung-patung. Dibuatnya patung-patung. Itu ya dari sebetulnya orang-orang soleh. Untuk mengingat-ingat sebetulnya. Tapi lama-kelamaan dipuja-puja, terus disembah. Nah itu. Orang yang rendah tingkat berpikirnya, naudzubillah ya, memang mudah menggantungkan kepercayaannya kepada benda-benda dan pusaka-pusaka peninggalan kuno. Yang kadang-kadang dapat menjauhkan hubungan dengan Allah secara langsung. Ini sangat berbahaya. Sedikit lagi. Sudah didit. Terakhir, riwayat Al-Bukhari, Tariq bin Abdurrahman menceritakan pengalamannya bahwa ketika aku bepergian untuk menunaikan ibadah haji, di tengah jalan aku melewati sekelompok orang sedang sholat. Aku bertanya, masjid apakah di sini? Mereka menerangkan bahwa tempat mereka sholat itu dahulunya adalah tempat sebatang pohon yang di bawahnya Rasulullah menerima pembaiatan kaum muslimin. Loh, tinggal di sholat. Nah, selesai menunaikan ibadah haji, aku datang menemui Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab itu adalah seorang tabi'in. Kepadanya kuberitahukan apa yang pernah kulihat dalam perjalanan baru-baru ini. Kepadaku Sa'id menerangkan, ayah mengatakan bahwa ia termasuk orang yang turut membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon, termasuk mengikuti baiatur ridwan. Tetapi kemudian ayah mengatakan juga bahwa pada tahun berikutnya ia lupa di mana tempat pohon itu dan tidak dapat memperkirakan. Itu. Sa'id melanjutkan, para sahabat Nabi sendiri sudah tidak ingat lagi tempat itu. Lantas bagaimana kalian kok mengetahui? Wong sing salat-salat lho, kok roh nek nggone ning kono gitu. Kok sahabatnya gak roh? Sahabatnya sudah lupa. Kalau begitu apakah kalian lebih tahu daripada sahabat Nabi? Oh, sahabat Nabi sing melok sudah tidak ingat kok sampean roh. Nah, begitu, digitukan. Nah, ketika Rasulullah menerima pembaiatan kaum muslimin di Hudaybiyah, beliau menepuk tangan yang satu ke tangan yang lain. Tepuk tangan satu. Untuk pembaiatan itu. Dan seraya berkata, pembaiatan ini adalah untuk Utsman. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Sudah ya. Tidak kita teruskan, apa diteruskan sedikit? Ya, teruskan dulu. Utsman bin Affan tidak lama ditahan karena para pemimpin Quraisy khawatir kalau Utsman akan diganggu orang dalam keadaan masih berada di daerah mereka. Mereka kemudian mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perundingan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam perjanjian itu tidak terdapat ketentuan yang penting selain tahun ini kaum muslimin kembali ke Madinah. Gak oleh terus ke Makkah. Itu intinya. Wong tahun-tahun berikutnya boleh masuk ke Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Andra